dekat kiri kananmu, berikan shalom satu dengan yang lain. Kita saling memberkati. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, barusan kita menyaksikan satu parodi yang menggambarkan tentang pelayanan itu kalau tidak diatur dan tidak diarahkan dengan jelas, maka bikin kacau semuanya, ya. Nah, parodi ini diberikan untuk saudara sekalian sebagai tanda bahwa mulai hari ini sampai tanggal 10 dibuka yang namanya Servolution. Servolution itu adalah bahwa gereja kita itu memberi ruang kepada setiap saudara yang ingin terlibat di dalam pelayanan untuk berkembang dan bertumbuh di dalam pelayanan. Jadi saudara tinggal datang ke booth Servolution setelah ibadah ini, nanti di situ saudara bisa mendapatkan penjelasan tentang departemen-departemen dari gereja ini yang membuka kesempatan untuk saudara bisa terlibat di dalamnya. Pelayanannya itu seperti apa? Nanti setelah saudara mendaftar, tentu akan ada audisi, ya. Ada orang yang masuk ke PAW, mendaftar di PAW karena merasa sudah bisa nyanyi. Tapi ternyata orang menyanyi itu ada yang suaranya bisa membuat tenang dan damai, tetapi ada suara yang bisa membuat orang gelisah. Dari tenang bisa menjadi gelisah. Kan ada ya. Nah, itu tentu ada audisinya, lalu kemudian nanti dari Servolution itu juga akan diarahkan. Kalau sampai nggak lolos di Servolution yang ini, tentu kita akan berusaha untuk menemukan apa yang menjadi kekuatan, talenta kekuatan di dalam diri saudara. Amin. Nah, ambil bagian di dalam pelayanan. Jangan hanya menjadi jemaat biasa. Karena itu boring nanti lama-lama, ya. Jadi jemaat biasa. Tapi kita harus bertumbuh juga di dalam pelayanan. Ada amin? Oke, mari kita dukung Servolution. Setelah ibadah ini jangan langsung pulang, tetapi hampiri booth Servolution yang ada di pintu keluar sana, ya. Oke, nah mari kita lihat bersama firman Tuhan, tapi saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Hamba berdoa Tuhan Kau bawa hidup anak-anak-Mu menjadi semakin dekat dengan Engkau. Memahami kehendak-Mu Tuhan dan bergerak sesuai dengan tuntunan-Mu Tuhan. Sehingga kami di dalam tahun pergeseran besar dan mujizat ini, kami betul-betul menikmati semua mujizat-Mu yang membawa kami kepada jalan yang membuat kami boleh berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehendak-Mu yang jadi atas kami Tuhan. Dan tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah Yesus. Kami menolak segala campur tangan dari kuasa kegelapan dalam macam dan bentuk apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan dan urapi mulut dan lidah hamba-Mu untuk menjadi penyampai kebenaran-Mu. Hamba berikan segala kemuliaan bagi nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ini semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, Alkitab kita itu adalah satu buku yang jujur. Semua tokoh-tokoh sucinya itu diceritakan apa adanya. Ya, apa adanya. Nah, kenapa kok Alkitab menjelaskan seperti itu? Alkitab menjelaskan seperti itu untuk mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu bekerja di atas muka bumi ini memakai yang namanya manusia. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Yesus Kristus. Kita semua ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Namanya juga manusia. Amin. Ya. Nah, ada satu peristiwa yang terjadi di antara para rasul. Ini para rasul, saudara, 12 rasul. Rasul itu adalah jabatan yang sangat mulia. Itu adalah panggilan yang mulia. Karena di antara gereja Tuhan, rasul itu menjadi fondasi dalam berdirinya gereja Tuhan. Saudara bisa lihat di dalam kitab Efesus. Ya, Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai ayat yang ke-20 dikatakan bahwa gereja Tuhan itu di atas muka bumi ini didirikan di atas dasar para rasul, para nabi, dan Yesus yang menjadi batu penjurunya. Lalu peristiwa apa yang saya ingin sampaikan untuk saudara? Peristiwanya adalah di mana para rasul itu
bertengkar di antara mereka. Jadi rasul itu juga bisa bertengkar loh saudara. Ya, namanya juga manusia. Katakan bersama dengan saya. Namanya juga manusia. 1, 2, 3. Namanya juga manusia. Oke, ya betul memang. Ya, manusia penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 24 itu diceritakan begini. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Pertengkarannya tentang apa? Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Waktu saya membaca ayat ini, saya tertarik. Karena ketika saya menyelidiki, kemudian ternyata catatan yang dicatat oleh Lukas ini, yaitu Lukas 22 ayat 24 ini, tentang pertengkaran di antara murid-murid, itu ternyata bukan pertengkaran yang pertama. Ya, bukan pertengkaran yang pertama. Tapi ada 3 pertengkaran dengan tema yang sama. Mereka semua bertengkar tentang siapa di antara kita ini yang paling besar. Masing-masing menunjukkan dirinya dan melegitimasi dirinya sebagai yang lebih besar dari yang lain. Dan itu menyebabkan mereka bertengkar, saudara. Saya tunjukkan kepada saudara pertengkaran yang pertama itu terjadi saat mereka bersama dengan Yesus dalam perjalanan ke Kapernaum. Itu tercatat di dalam Markus pasal 9 ayat 33 sampai 34, Lukas 9 ayat 46 sampai ayat 48. Ya. Itu pertengkarannya adalah sama, yaitu mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dan perbantahan ini atau pertengkaran ini menjadi serius di antara mereka, sampai kemudian di pertengkaran yang kedua itu terjadi oleh karena Yohanes dan Yakobus, ya, anak Zebedeus ini mendatangkan mamanya, saudara. Jadi ini the power of mak-mak itu dipakai oleh mereka, saudara. Untuk apa? Untuk mempersuasi Yesus, memberikan pernyataan bahwa anak mereka itulah yang paling besar. Saudara bisa lihat juga ceritanya tercatat di sini. Matius pasal yang ke-20 sampai ayat 20 sampai ayat 24. Ini terjadi di dalam perjalanan ke Yeriko, ya, diceritakan begini. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, keluarkanlah SK," istilahnya demikian, ya. Keluarkanlah surat penunjukan supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Lalu Yesus menjawab seperti ini. Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Wih, luar biasa ya. Mereka dengan penuh kepercayaan diri berkata demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Itu adalah hak prerogatif, hak mutlaknya Bapa di surga. Ya, mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Ini pertengkaran yang kedua. Jadi ibunya diikutkan di dalam pertengkaran ini, saudara. Kemudian pertengkaran yang ketiga adalah yang kita baca tadi, Lukas 22 ayat 24 tadi. Ya, ini terjadi ketika mereka duduk makan dalam perjamuan malam yang terakhir. Jadi 3 kali loh pertengkaran itu terjadi. Nah, ini yang terakhir, yaitu pertengkaran yang ketiga. Lukas 22 ayat yang ke-24, ya. Bahwa terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya membaca, menyelidiki ayat-ayat ini, kisah ini, maka muncul beberapa pertanyaan di dalam diri saya. Pertanyaan yang pertama itu adalah, mungkin saudara setelah mendengar uraian saya tentang pertengkaran-pertengkaran itu,
saudara juga bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang mendorong mereka sampai bertengkar untuk memperebutkan posisi sebagai yang utama atau yang terbesar? Sebetulnya apa yang memberikan dorongan di dalam diri mereka? Apa yang menyebabkan mereka sampai bertengkar, memperebutkan posisi itu? Apa menurut saudara? Apa? Ikaralaya ramakushikirabalaya. Yang mendorong mereka untuk bertengkar, itu adalah yang namanya ambisi. Setuju? Yang setuju lambaikan tangan. Ambisi. Ya. Ambisi untuk satu jabatan, untuk satu posisi. Ya. Arti kata ambisi dalam kamus itu ditulis begini. Ambisi adalah keinginan, kurung, hasrat atau nafsu yang besar untuk menjadi atau memperoleh atau mencapai sesuatu. Seperti pangkat, kedudukan, atau melakukan sesuatu. Itu adalah ambisi. Ambisi itu adalah sebuah dorongan. Ya, dorongan keinginan yang besar untuk seseorang mendapatkan sesuatu, ya, menjadi sesuatu, memperoleh sesuatu, atau melakukan sesuatu. Itu ambisi. Sebetulnya arti kata ini tidak negatif ya, tetapi dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, kata ambisi ini seringkali dikonotasikan negatif. Contohnya muncul dalam bentuk nasihat, jangan ambisi lu. Betul kan? Kita seringkali kan juga ngomong kalau lihat ada orang yang menggebu-gebu untuk mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu, atau menjadi sesuatu, kita ini sering kali ngomongnya gini, jadi nasihat, jangan ambisi lu. Ya, itu kan jadinya negatif. Ya, itu sesuatu yang tidak benar seolah-olah demikian, saudara. Ya, tapi sebenarnya ambisi itu saya gambarkan atau saya bayangkan itu seperti pisau. Ya, pisau itu bisa melukai orang. Tapi pisau itu juga bisa berguna bagi kita. Tergantung siapa yang pegang. Kalau yang pegang adalah penjahat, maka itu akan menjadi alat kejahatan. Betul ya? Tapi kalau yang pegang itu adalah chef yang handal, ya, juru masak yang handal, maka pisau itu akan menghasilkan produk makanan yang lezat, yang bisa dinikmati, dan membuat kita semua kenyang. Amin. Ya. Jadi ambisi itu bisa seperti itu. Selain bisa melukai, tetapi pisau juga menjadi alat yang kita butuhkan. Demikian juga dengan ambisi. Jadi ambisi dalam hidup ini sangat kita butuhkan. Kalau saudara dan saya tidak punya ambisi, ya, maka dunia tidak akan berputar. Tidak akan ada pergerakan apa-apa loh saudara. Ya. Contohnya aja, misalnya saudara menonton pertandingan. Ya, apa pertandingan yang 1 lawan 1 misalnya. Pertandingan badminton misalnya. Ya. Terus pemainnya yang bertanding tidak punya ambisi untuk menang. Apa yang terjadi? Lawannya kirim bola. Terus pemainnya, kamu aja yang menang, wes. Aku tak ngalah aja. Tidak punya ambisi. Apa yang terjadi? Pertandingan itu pasti tidak akan menarik. Tidak ada yang menarik. Demikian juga kalau saudara dan saya tidak punya ambisi dalam hidup ini, maka hidup itu akan berhenti pada satu titik. Dan saudara tidak akan kemana-mana, dan tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan mencapai apa-apa. Ya. Tidak akan mendapat apa-apa. Jadi pada dasarnya kita ini butuh untuk ambisi. Tapi kalau berbicara ambisi, sekali lagi, pertanyaan yang kedua adalah, ya, pertanyaan yang kedua, kemana ambisi itu harus diarahkan dan bagaimana mencapai pemenuhan ambisi itu. Itu yang paling penting, saudara. Tapi sebelum saya sampai ke situ,
saya tertarik untuk menyoroti apa tanggapan Yesus terhadap murid-muridnya yang berambisi ini. Ya, niscaya kalau ambisi itu tidak dibutuhkan, tidak perlu, dan betul-betul negatif, tidak punya konotasi yang lain, tidak punya pengertian positifnya, Tuhan itu pasti akan memberikan teguran yang keras kepada murid-murid. Kenapa? Karena 3 kali mereka itu bertengkar. Kata bertengkar itu tidak dilakukan dengan berbisik-bisik. Katakanlah misalnya, oh Yesus itu kalau jalan bersama murid, dia itu 10 meter di depan, murid-murid di belakangnya. Jadi apa yang diomongkan murid-murid tidak akan kedengaran. Kalau bisik-bisik. Betul ya? Aku yang paling besar. Oh Naisa, aku yang terbesar. Oh, apa buktinya? Oh ini. Aku yang besar. Itu Yesus tidak akan dengar. Ya. Tapi ini kata bertengkar, itu dalam bahasa asli perjanjian barunya, itu pasti pakai suara yang keras. Mereka itu bertengkar. Dan 3 kali Yesus mendengarnya. Ya, 3 kali Yesus mendengarnya. Tapi tidak dilarang oleh Yesus. Ya, tidak dilarang oleh Yesus. Cuman kalau saudara perhatikan, tanggapan-tanggapan Yesus adalah kepada kondisi ini. Kemana ambisi itu diarahkan. Dan bagaimana memenuhi atau mengejar ambisi itu. Mencapai ambisi itu. Kalau ambisi itu diarahkan kepada hal-hal yang didasari oleh nafsu-nafsu daging, maka kita tahu ya, tanda-tanda bahaya mulai terlihat. Karena kemudian bisa dipertanyakan ulang bagaimana mencapai ambisi tersebut. Ya, orang bisa menghalalkan segala cara ya untuk bisa mencapai ambisinya, untuk menjadi seperti yang dia ambisikan. Ya. Kalau ambisi itu diarahkan kepada hal-hal yang salah. Saya punya banyak contoh kisah-kisah orang-orang yang mengarahkan ambisi kepada hal yang salah dan mencapainya dengan cara yang salah. Ya. Contohnya, salah satunya adalah seorang olahragawan balap sepeda yang cukup legendaris sebetulnya sebelum terbongkar segala kasus yang muncul di dalam dirinya. Namanya Lance Armstrong. Ya, Lance Armstrong. Mungkin kalau saudara menyukai balap sepeda, saudara pernah mendengar nama ini. Dia menjuarai satu kejuaraan balap sepeda yang sangat bergengsi di dunia yang dilakukan di Prancis, namanya Tour de France, ya, Tour de France. Dan dia menjuarai 7 kali, saudara, sehingga dia menjadi legenda. Nah, ada 1 kali dia kemudian mengaku kena kanker, ya, kena kanker. Tapi kemudian dia sembuh dan kemudian bangkit kembali dan masuk lagi di dalam kejuaraan sepeda itu. Ini kejuaraan sepeda yang profesional. Tapi belakangan saudara, ya, setelah itu kemudian terbongkar skandalnya. Bahwa Lance Armstrong sejak memulai karirnya dalam balap sepeda profesional itu, ternyata melakukan kecurangan. Yaitu memakai doping, saudara. Dan itu terstruktur dan sistematis dan masif. Hampir semuanya itu digerakkan gitu, dipengaruhi sehingga skandal yang pertama tidak ketahuan, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, baru kemudian terbongkar, saudara. Akhirnya ketika itu terbongkar, itu menjadi skandal yang sangat memalukan. Sangat memalukan. Sehingga cerita tentang dia terkena kanker, itu juga orang-orang menjadi tidak percaya. Itu adalah pembohong besar, dikatakan demikian. 1 kali, saya dan istri bersama dengan beberapa hamba Tuhan, menghadiri satu konferensi dari sebuah gereja besar, yang pada waktu itu, grup bandnya itu sangat berpengaruh. Ya, gereja-gereja di seluruh dunia menyanyikan lagu-lagunya di dalam ibadah-ibadah. Saya tidak mau sebutkan
di mana itu, tetapi waktu itu kami ikut konferensinya. Ya. Lalu kita mendengar satu cerita bahwa salah satu anggota grup bandnya itu, dia seorang pastor, youth pastor, dan dia juga seorang pengarang lagu. Mengalami sakit kanker, terminal. Itu artinya stadium 4 sebetulnya ya. Katanya terminal. Dan hari itu di konferensi itu, puncaknya adalah orang ini akan tampil bersama dengan grup band yang terkenal itu untuk meluncing satu lagu ciptaannya. Judul lagunya itu adalah Healer, penyembuh. Ya, penyembuh. Dan waktu dia tampil itu sensasional. Dia pakai tabung oksigen. Tapi pakai tabung oksigen, tampil, saudara. Saya dan istri waktu melihat itu sangat terharu. Dan waktu mendengar lagunya dinyanyikan, kami rasa, aduh lihat penyanyinya aja sampai kayak gitu, imannya seolah-olah begitu luar biasa. Luar biasa. Nggak sampai setahun kami pulang dari tempat itu, gereja itu membuat satu pernyataan, pengakuan. Ternyata terbongkar skandalnya. Si penulis lagu itu ternyata selama 2 tahun, dia mengaku kanker dan memalsukan surat-surat dokter. Dan semua hasil lab itu dia palsukan, dia ketik ulang dan sebagainya, dan sebagainya. Dia bikin stempel rumah sakit palsu dan sebagainya. Terbongkar semua, ternyata dia tidak kena kanker, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kanker kepengen sembuh, yang sembuh kepengen kanker. Itu kan mengerikan loh saudara. Kan kita mempertanyakan apa motifnya. Apa motifnya? Salah satunya yang saya dengar dari wawancara ketika dia membuat pengakuan itu. Ya, by the way saya juga mengapresiasi pengakuannya. Ya, karena dia berani jujur setelah 2 tahun dia membohongi semua masyarakat. Banyak yang sangat simpati dan mengirimkan dana untuk dia berobat dan sebagainya. Ya. Orang tuanya kemudian memutuskan untuk mengembalikan semua dana itu setelah terbongkar skandal ini. Ya. Nah, dia mengatakan begini, salah satu motifnya. Kalau saya dalam kondisi sebagai seorang penderita kanker dan berbicara tentang Yesus penyembuh, itu orang akan lebih banyak mendengar. Ya. Jadi itu ada ambisinya di situ. Ada ambisi untuk dia bisa menjadi orang pengkhotbah yang terkenal, penyanyi, pencipta lagu yang terkenal. Tapi ambisinya diarahkan kepada keinginan daging dan akhirnya dilakukan dengan cara yang salah. Di Alkitab ada contoh yang lebih mengerikan lagi, saudara. Ya, tercatat di dalam 2 Tawarikh pasal 22, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan begini, ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya, yaitu Raja Ahazia, sudah mati, maka bangkitlah ia, membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda, yang adalah cucunya sendiri. Kenapa? Karena dia berambisi menggantikan anaknya untuk menjadi ratu. Anaknya menjadi raja Yehuda. Dan setelah anaknya mati, dia itu punya ambisi untuk menjadi penguasa. Dan supaya dia bisa menjadi penguasa, begitu anaknya itu mati, anak-anak dari anaknya ini, yaitu cucunya sendiri, itu dibunuhi semua. Bayangkan saudara, dibunuhi. Untung ada satu yang bisa diselamatkan, yaitu Yosia, yang kemudian diangkat menjadi raja, menggantikan dia. Itu mengerikan saudara. Saudara bisa baca lengkapnya di dalam 2 Tawarikh pasal 22 itu. Ya, ini mengerikan. Jadi penting bagi kita, orang percaya, untuk mengerti apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya tentang bagaimana mengelola ambisi. Dalam tahun pergeseran besar dan mujizat ini, saudara dan saya harus betul-betul bisa mengendalikan ambisi kita, ya, keinginan pribadi kita untuk bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga saudara tidak akan dihanguskan olehnya.
atau saudara tidak akan dilukai olehnya, atau saudara akan melukai orang oleh karena keinginan kita. Nah, mari kita lihat apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam mengelola ambisi ini. Yang pertama, saudara, Yesus mengajarkan bahwa ambisi itu jangan diarahkan untuk jabatan atau posisi. Ya, jabatan atau posisi. Perhatikan, dalam pertengkaran murid-murid itu, mereka kan mencari jabatan. Mereka mengarahkan ambisinya kepada posisi, menjadi yang terkemuka, menjadi yang paling utama. Ya. Tapi kemudian tanggapan Yesus ini menjadi pelajaran penting. Yesus mengajarkan supaya murid-murid Yesus itu jangan mengarahkan ambisinya untuk memperoleh jabatan atau posisi. Katakan begini, Markus pasal 10 ayat 38 sampai ayat 45. Perhatikan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dia katakan begini, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Lalu ayat 40 ini menjadi kuncinya. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Jadi jabatan, posisi itu adalah penentuan Tuhan. Penentuan Tuhan. Ya. Saudara mau berambisi kayak apapun, berusaha sekuat apapun, dengan cara apapun. Kalau Tuhan tidak berkehendak, saudara tidak akan mungkin bisa berhasil. Jabatan atau posisi itu adalah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Termasuk jabatan atau posisi di dunia sekuler. Ya. Saudara bisa perhatikan dalam Roma pasal 13, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Jadi ini berbicara tentang kehidupan sekuler, saudara. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah sendiri. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi jabatan itu adalah penentuan Tuhan. Ya, penentuan dari Tuhan. Maka kita menyebut orang-orang yang mengejar jabatan sebagai orang yang ambisius. Dan itu konotasinya menjadi negatif. Karena orang ini bisa dianggap mendahului keputusan dari Tuhan. Ingat, jabatan itu ditentukan oleh Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan mendekat kepada Tuhan saja. Itu yang paling penting. Tuhan punya rencana atas hidupmu satu persatu. Contohnya adalah Daniel di dalam kitab Daniel itu. Dia sama sekali tidak punya ambisi untuk memperoleh jabatan. Ambisinya hanya satu, dia mendekat kepada Tuhan. Dan dia lakukan itu. Dia membangun hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan untuk memakai hidupnya. Sehingga saudara lihat, tanpa dia berambisi, dia menjadi orang nomor 2 di dalam kerajaan Babel. Dan coba saudara perhatikan, kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada orang yang bisa menurunkannya. Silih berganti rajanya di zaman Daniel masih hidup itu, Daniel tetap bercokol di posisi utama dari para pembesar. Sampai yang terakhir, di zaman Raja Darius, Daniel menjadi orang kedua, ya, bersama dengan beberapa orang yang lain di dalam kerajaan itu. Tapi kemudian ada banyak musuh politiknya. Ada banyak orang yang iri dengan jabatannya. Dan merencanakan untuk menjatuhkan dia. Tetapi mereka tidak mendapati cacat moral dalam diri Daniel. Sehingga akhirnya muncul pikiran yang sangat konyol.
Mereka melihat kebiasaan Daniel, yaitu berdoa 3 kali 1 hari. Dalam hidupnya itu menjadi kebiasaan. Lalu mereka mendatangi raja dan minta supaya raja mengeluarkan satu dekret yang mengatakan selama sekian waktu tidak boleh ada orang yang berdoa kepada siapapun kecuali kepada raja. Kalau kedapatan berdoa atau bermohon kepada yang lain selain kepada raja, maka orang itu harus dihukum mati dengan cara dimasukkan ke dalam lubang singa. Tapi apakah Daniel kemudian tidak berdoa lagi? Tidak kan? Dia tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan siapa yang melawan Daniel ternyata adalah melawan Tuhan yang menetapkan dia sebagai pembesar di kerajaan Babel itu. Ya, Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa, singa-singa pun dikatupkan oleh Tuhan. Dan akhirnya orang yang membangun atau menggali lubang untuk Daniel jatuh kepada lubang itu sendiri. Itu kalau Tuhan yang sudah mengangkatnya. Kan itu dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rencana besar atas siapapun di antara saudara. Ada amin? Ya, katakan kepada kiri kananmu, Tuhan itu punya rencana besar loh. Ya, ayo arahkan dirimu untuk mendekat kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, ya, ambisi itu selain jangan diarahkan kepada jabatan atau posisi, arahkanlah ambisi itu kepada fungsi dan memberi manfaat kepada orang lain. Menjadi berkat kepada orang lain. Jadi ambisi saudara itu adalah untuk menjadi berkat. Aku mau menjadi saluran berkat. Dimanapun aku berada, maka ucapan syukur itu akan muncul pada diri orang-orang yang ada di sekitarku. Ada amin? Jangan sampai kalau aku ada di tengah-tengah mereka, semua orang bilang, tobat aku, tobat aku, tobat. Kalau begitu, wah saudara harus bertobat. Ya, harus bertobat. Tapi setiap kali kita berada di manapun, biarlah kehadiran kita itu membawa ucapan syukur kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin? Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus, ya, ayatnya ada di sini, saudara. Markus pasal yang ke-10, ayat 42 sampai ayat 45. Saya bacakan ya. Dikatakan begini, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya, menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Lalu perhatikan ayat 43. Yesus memulai dengan perkataan begini. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa? Murid-muridnya. Kalau yang di luar melakukan pemerintahannya dengan cara begini, tidaklah demikian di antara kamu. Hai murid-muridku, seolah-olah Tuhan itu berkata demikian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, baca kalimat selanjutnya dengan saya, 1, 2, 3. Hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia itu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kita pun harus berambisi. Kehadiran kita bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saya datang ke gereja ini, saya menjadi anggota gereja ini, bukan untuk dilayani. Tapi saya mau menjadi orang yang berkontribusi, ya, berfungsi untuk mensupport gereja ini. Supaya visi Tuhan bisa tergenapi. Nah, itu ambisi yang harus, itu ambisi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, karena itu Servolution disediakan untuk saudara. Sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita semua mengarahkan diri menjadi berfungsi. Ya, kita bukan untuk dilayani, tetapi kita mau menjadi orang yang melayani. Ada amin? Kita mau menjadi berkat hidup kita. Sehingga hidup yang menjadi berkat itu pada akhirnya disebut sebagai hidup yang berbuah buah lebat.
Dan kalau kita menghadap kehadiratnya, maka kita akan mendengar suaranya berkata, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dengan perkara yang kecil dalam kehidupanmu di dunia ini. Hidupmu itu sudah berbuah-buah. 5 talenta aku berikan kepadamu. Ternyata engkau sudah berbuah 5 talenta juga. 2 talenta aku berikan kepadamu. Engkau juga sudah berbuah 2 talenta. Karena itu masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu yang lebih besar. Amin. Itulah yang kita rindukan. Itulah yang harus ambisi kita itu diarahkan ke situ, saudara. Ambisi untuk mendengar Tuhan pada akhirnya akan berkata, sabaslah, baiklah hai hambaku yang baik dan setia. Saya berambisi untuk bisa menjadi hamba yang baik dan setia kepada Kristus. Amin. Itu yang harus kita arahkan. Ya, katakan pada kiri kananmu, arahkan ke situ ya. Arahkan ke situ. Yang ketiga, sekalipun diarahkan untuk berfungsi, ya, kepada fungsi dan menjadi berkat, ambisi itu harus dilandasi dengan ketulusan hati. Ya. Harus dilandasi dengan ketulusan hati sehingga ambisi itu menjadi murni. Tidak ternodai dengan motivasi-motivasi yang mendompleng, motivasi salah yang mendompleng di dalamnya. Tapi ambisi itu harus dimurnikan dengan hati yang murni juga. Di mana ayatnya? Ayatnya ada di sini. Markus pasal 9 ayat 35 sampai ayat yang ke-37. Ini masih berkisar di dalam cerita murid-murid yang bertengkar itu. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Lalu ayat 36, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Memeluk anak itu bisa apa? Bisa balas apa? Bisa memberi apa? Tidak ada. Jadi ketika Yesus memeluk anak itu, dia mau mengajarkan pada murid-murid. Kalaupun kamu mengarahkan ambisimu untuk menjadi berkat, haruslah dengan hati yang murni. Jangan sampai ada udang di balik batu. Karena itu tidak enak, saudara, nggak bisa dimakan. Ya, lebih baik udang di balik bakwan, saudara. Ya, nah, itu lebih enak, saudara. Ya, nah, jadi jangan sampai ada udang di balik batu. Ada noda-noda keinginan yang salah di situ. Maka ambisi kita walaupun mau menjadi berkat, bisa salah juga loh, saudara. Jadi harus murni. Saya tidak ingin mendapatkan sesuatu apapun, kecuali saya ingin memberikan hidup saya untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Ya. Saudara belajar sesuatu? Saudara yang belajar sesuatu, lambaikan tanganmu, berikan kemuliaan untuk nama Tuhan sekali lagi. Saya mau tutup dengan cerita ini. Pada tahun 2003, seorang wartawan majalah Time, namanya Michael Weiskopf, dia berangkat ke Irak bersama dengan tentara Amerika. Ia meliput suasana perang dari dalam tank baja. Tidak dinyana atau tidak diharapkan. Tiba-tiba ada sebuah granat dilemparkan ke dalam tank itu dan meledak. Ya. Hasilnya Weiskopf pun terluka dan dia kehilangan tangan kanannya. Ya. Dan ketika dia kembali kepada keluarganya, ia merenung. Ini kesaksiannya, saudara. Ia merenung. Renungannya itu dituliskan begini, mengapa ya aku mau diutus ke medan perang sehingga hasilnya aku cacat seperti ini. Ada fotonya ya. Jadi tangan kanannya itu putus, saudara, harus diamputasi. Lalu akhirnya dia menemukan jawabannya, yaitu karena ambisi. Weiskopf mengaku bahwa ambisinya waktu itu adalah ingin menaikkan pamornya supaya dikenal sebagai jurnalis yang terhebat
berani meliput perang itu langsung di tempatnya, ya. Dan kini ia menyesal karena dia kehilangan tangannya oleh karena ambisinya itu. Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang karena salah mengelola ambisinya, maka dia dihanguskan oleh ambisi itu dan berujung pada penyesalan. Banyak orang karena salah mengelola ambisi, orang kehilangan keluarganya. Ya. Ada yang karena salah mengelola ambisi, dia kehilangan istri atau suaminya. Bahkan tidak sedikit yang kehilangan imannya. Nah, itu mengerikan. Itu mengerikan. Jangan sampai di ujungnya kita menyesal. Karena itu kelolalah satu potensi besar yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Yaitu hasrat atau keinginan. Arahkan dengan benar. Menjadi ambisi yang menjadi berkat untuk hidupmu. Dan memberkati banyak orang. Ada amin? Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.